Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam tambah rizkinya. Didoain tambah rizki kenceng ya. Didoain selamat pelan jawabnya. Buah salak, buah pepaya. Yang jawab salam kompak, saya doakan jadi orang kaya. Aminnya kenceng Pak Dewan, Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Angkat tangannya. Salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi. Amin. Wa tukrimuna binuril ilmi wa tu'izzuna binuril fahmi. Ya man alimal ghaibi wa syahadah, i'lamna ma lam na'lam innaka anta a'lamul ghuyub. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhilna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun, ay kama qala Nabi. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin alhamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatus sa'adah wal karamah, yang mulia para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, para tuan-tuan guru yang tak bisa saya sebut satu persatu, tapi sungguh tidak mengurangi rasa hormat saya. Wabil khusus yang saya hormati Ibu Bupati Lampung Timur, yang mulia Ibu Hajah Ella Siti Nuryamah, atau yang mewakili Kabak Kesra. Salam kenal Ibu Kabak Kesra. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Purbolinggo. Salam kenal Pak Camat. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Purbolinggo. Salam kenal Pak Kapolsek. Pak Dan Ramil Purbolinggo, atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Rahmat, Bapak Dewan dari fraksi PKB, Bapak Kepala Desa, serta para alim ulama, wabil khusus guru saya Pak Kiai Nurul. Salam kenal. Beliau adalah termasuk keluarga besar dari santriwan santriwati yang ada di pondok pesantren tempat saya belajar di Al-Falah Pelosok Kediri. Tokoh agama, tokoh masyarakat, mudah-mudahan semuanya kita doakan sehat walafiat. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan rezekinya, agar terus bisa membawa daerah Lampung Timur, terutama Kecamatan Purbolinggo, menjadi daerah yang rahmatan lil alamin, daerah yang aman, tentram, damai dan sejahtera. Amin ya rabbal. Para ibu bapak, wali murid dan wali santri, alhamdulillah kita semua bisa kumpul. Wabil khusus malam ini hadir di tengah-tengah kita pelawak yang sungguh fenomenal. Mungkin ibu bapak sering kenal di TV, pelawak yang suka pakai celana legging. Bang Ajis, ibu bapak pernah lihat beliau di TV? Pernah? Sekarang ngelihat aslinya? Gantengan di TV apa gantengan asli?
Gantengan asli, gantengan di TV, berarti aslinya paling ganteng banget. Aslinya jelek, tapi emang bener sih. Lebih baik menyakitkan tapi jujur daripada bohong walaupun menyenangkan. Bang Ajis jelek apa ganteng? Ternyata aslinya ganteng. Dibuka pecinya ada tower sinyal, warnanya kuning. Bu, Pak, jujur, kesini mau dengerin ceramah apa mau ngeliat Bang Ajis gagap? Mau ngeliat Ajis gagap? Hati-hati Bu, kalau ketemu Ajis gagap, virusnya nular. Nanti pulang ke rumah ngomongnya Dan Ibu nanti mohon maaf yang mau foto hati-hati. Biasanya yang sudah-sudah kayak di Lampung Utara, begitu foto kameranya langsung rusak. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita acara menyambut Ramadan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ukhuwah Islamiyah, terutama di kampus SMK Ma'arif. Saya berkeliling se-Indonesia, dari mulai Medan, saya terakhir itu daerah Medan, Aceh belum, sampai Papua, daerah Merauke dan juga daerah Jayapura. Ternyata pendidikan Islam yang sungguh luar biasa jumlahnya, diantaranya adalah di sini, SMK Ma'arif. Bener Pak Yai, siswa SMK-nya 1.800-an, 1.500, SMP-nya 300-an, belum SMA-nya. Kalau di jumlah mungkin sekitar 2.000. Artinya pendidikan Islam menjadi tonggak kebangkitan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang superpower. Betul nggak? Adik-adik nggak usah takut. Anak-anak SMK Ma'arif jangan khawatir. Kalian akan menjadi apa di sini tempatnya. Betul apa betul? Kita ini sekarang sedang dilirik. Pendidikan Nahdlatul Ulama sudah memberikan warna. Saya di Jakarta Barat sebagai sekretaris LDNU PCNU Jakarta Barat. Ternyata banyak pendidikan yang sekarang sudah meniru apa yang dilakukan oleh NU. NU tidak anti perubahan, tapi NU tetap menjadi sebuah ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, kalau saya mau kasih tahu, saya punya teman ketika keluar dari Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jakarta, pimpinan Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK. Kawan-kawan saya waktu itu tahun 2000. Ternyata pendidikan Nahdlatul Ulama sudah mempunyai langkah yang sungguh sangat maju. Teman saya, mohon maaf lahir batin, orang tidak punya, orang miskin, tapi otaknya dididik di pesantren, akhirnya lulus di universitas salah satu terbesar yang ada di Belanda. Sekarang beliau sudah memegang teknologi multimedia yang ada di Belanda. Belum lagi yang ada kerja di daerah gudang garam yang menjadi operasional science, mesinnya itu dia yang pegang. Di daerah Kediri, dari Jakarta anaknya Pak. Ada lagi kawan saya yang sekarang kerja bersama seorang ilmuwan, mantan presiden almarhum B.J. Habibie,
di Tangerang tempatnya. Jadi anak-anak yang mempunyai intelektual tinggi untuk mesin pesawat, beliau yang bimbing. Kenapa saya ceritakan ini? Ternyata pendidikan NU tidak kalah mentereng dibanding yang lainnya. Artinya SMK Ma'arif NU harus menjadi prioritas untuk membangkitkan Lampung Timur. Bener nggak Pak? Kita ini diajarkan ya di sekolah sholat duha, baca doa kunut, jadi imam untuk memimpin tahlil. Dan ingat, pendidikan jangan cuma mengandalkan pendidikan umum, tetapi pendidikan harus seimbang antara iptek dengan imtak. Apa? Ilmu pengetahuan teknologi harus dibarengi dengan iman dan takwa. Kalau pengetahuan dibawa dengan iman, maka akan terjadi sebuah indikasi yang baik antara jalur kanan dengan jalur kiri. Akan menjadi sebuah hal yang istimewa, sehingga bukan hanya ini banyak banget lalon ya. Bang, banyak lalon. Ini gara-gara ngeledekin Bang Aji sekali kualat nih. Jadi disatukan akan memberikan sebuah hasil yang sungguh luar biasa. Maka ibu bapak yang menitipkan anaknya di SMK NU Ma'arif ini, jangan pernah takut untuk menyongsong masa depan, karena mereka sudah diajarkan teknologi yang terbaik dan juga ideologi yang luar biasa. Maka saya pernah ingat pesan guru saya Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SI. San, mohon maaf, jangan kamu melihat pendidikan umum di luar sana mentereng, tapi imannya tidak ada. Kamu harus tahu bahwa yang menjadikan ilmu bermanfaat adalah diamalkan sesuai dengan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berharap dari SMK NU Ma'arif akan lahir teknokrat-teknokrat ahli teknologi di Indonesia. Amin. Kita berharap akan lahir dari SMK NU Ma'arif seorang psikolog yang luar biasa, mungkin dari anggota Polri dan TNI, atau jadi anggota dewan dan juga pejabat, dan tidak menutup kemungkinan nanti hadir satu saat berapa puluh tahun yang akan datang Presiden Indonesia lahir dari SMK NU Ma'arif. Betul? Loh, kita pernah bangga. Kita bangga mempunyai seorang Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang ilmunya luar biasa. Tidak pernah yang namanya mau menjelek-jelekan orang, tapi beliau diusung dan diangkat menjadi seorang presiden. Karena apa? Karena orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya. Dan kamu, hei para siswa-siswi SMK NU Ma'arif, siapapun kamu, mau jadi apapun kamu, tetap kamu harus mencintai gurumu dan mempunyai akhlak kepada gurumu. Tidak ada orang pintar yang diangkat derajatnya oleh Allah kalau dia tidak mau untuk hormat dan takzim kepada gurunya. Maka ulama Syekh Jarnuzi dalam kitab Ta'lim Muta'alim pernah menerangkan, innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama. Sesungguhnya dokter dan guru adalah dua tokoh yang memberikan kehidupan dirimu di dunia dan di akhirat. Dokter menyembuhkan penyakit zohirmu, guru mengangkat penyakit dalam hatimu. Layan sohani idahuma lam yukroma. Mereka tidak akan bisa menjadi kau orang yang hebat kalau kau tidak menghargai guru-gurumu. Maka dilanjutkan di syair berikutnya, fasbir lidaika in jafauta tabibaha waqna bijahlika in jafauta muallima. Kalau kau tidak menghormati dokter, kalau kau tidak mendengar apa yang dikatakan dokter, kau tidak mau mengikuti anjuran dokter dan tidak hormat kepada dokter, jangan pernah berharap kau akan sembuh. Begitupun dalam ilmu agama, jangan pernah kau berharap tinggi derajatmu kalau kau tidak menghormati, tidak menghargai
tidak punya takzim dan akhlak kepada guru-gurumu. Bu, mau nggak punya anak pinter tapi nggak bener? Mau nggak punya anak hebat tapi nggak punya akhlak? Enggak. Berapa banyak orang-orang yang berilmu tapi tidak berakhlak, dihancurkan hidupnya oleh Allah. Berapa banyak orang yang cerdas tapi tidak diangkat derajatnya oleh Allah. Sebab apa? Mereka tidak mau memuliakan ulama. Maka ibu bapak menitipkan anaknya di SMK NU Ma'arif, luar biasa istimewa dan akan menjadi orang-orang yang hebat. Bu, mohon maaf, sekarang ini anak-anak luar biasa. Kelakuannya sudah diambang luas batas, sudah melampaui batas, sudah terlalu berat, Pak. Mohon maaf, zaman kita yang kelahiran tahun 80 nih, saya 82. Kalau Bang Ajis mah udah tua. Yang kelahiran 82, mohon maaf dulu ketika diomelin, ketika dimarahin karena buat salah sama orang tua, kira-kira melawan apa nurut? Bapak-bapak kita, anak dulu kalau ditunjuk, hei kamu ngaji, buru-buru ambil juz amma. Anak sekarang giliran dibilangin, hei nak ngaji, dia jawab biasa aja mak. Bener nggak? Ada lagi yang lebih parah, begitu disuruh ngaji, udah emak aja sono yang ngaji, orang aku lagi main Roblox. Dan dulu musuh kita cuma satu permainan, Pak. Musuh kita cuma satu game. Apa? Game Watch, Tetris. Bener nggak, Bu? Tetris tahu kan Game Watch? Musuhnya itu doang. Kalau sekarang, mohon maaf lahir batin, ada permainan ML, Mobile Legend, FF, Free Fire, yang lebih parah lagi Roblox. Tuh anak sekarang kalau main Roblox, kata-katanya semua keluar kata-kata binatang. Betul? Yang lebih gila lagi, Pak, dulu kita kalau mau judi, ada pertunjukan layar tancap, di situ banyak yang main judi, koprok. Betul, Pak? Sekarang sudah modern, judinya bukan di lapangan, judinya bukan ada layar tancap, setiap kamar megang aplikasi judi. Wah, yang betul suka masang tuh. Halo bro, maaf bro. Ayo mau hitung-hitungan. Lah saya di Jakarta, Pak, mohon maaf, ngelihat bocah ngantri 6 orang 7 orang. Di Jakarta, tahu di sini mah. Saya nanya, bocah, pada mau ngapain lo? Pak Ustadz pakai nanya lagi. Saya ini mau beli kuota, buat apa? Depo. Saya kan nggak tahu, Pak. Depo apa sih? Bocah, Pak Ustadz nggak gaul. Nah saya dikatain nggak gaul, Bu. Depo itu artinya deposit, Pak Ustadz. Deposit apa? Biar ada saldo. Terus buat apa? Buat main judi slot, spin. Saya biar dapat duit. Kalau udah dapat duit, nanti saya bisa WD, Pak Ustadz. Kata saya, WD apalagi? Withdraw. Kalau sudah menang, bisa kita ambil uangnya, Pak Ustadz. Saya bilang, kamu judi slot? Udah biasa, Pak Ustadz. Bocah, nanti diomelin sama bapak kamu. Dia jawab apa? Orang saya disuruh bapak. Astagfirullahaladzim. Sekarang zaman sudah begitu. Maka mohon maaf, Pak, Bu, pendidikan dulu lebih maju dari pendidikan sekarang. Walaupun dulu tidak pakai teknologi, walaupun dulu tidak ada smartboard, kita cuma pakai kapur. Cuman pakai kapur tapi anak-anaknya cerdas. Anak sekarang tes kali-kalian belum tentu bisa. Tapi saya yakin di SMK NU Ma'arif ini semuanya anak-anak diberikan oleh Allah pendidikan yang pintar dan benar. Amin. Dulu kita, Pak, mohon maaf, kalau yang namanya belajar, terus kita punya salah, lalu guru, mohon maaf ya, jewer kita,
Kita pulang nangis, bapak nanya, kenapa kamu pulang nangis? Di sekolah dijewer sama pak guru. Kenapa pak gurunya jewer? Saya tadi bolos ketahuan. Bukannya di alam pak, bukannya dipuji. Ah kamu juga sih salah, ditambahin. Coba anak sekarang, kamu kenapa? Dipukul sama guru, padahal cuma disentil. Besok bapaknya ke sekolah, mana yang mukul anak saya? Gurunya dipukul juga. Makanya sekarang anak-anak banyak yang tidak maju karena orang tuanya memanjakan. Ciri tanda anak yang bakal gagal di tahun yang akan datang, mohon maaf, anak yang semua keinginannya dipenuhi, bukan kebutuhannya. Silahkan anak ibu bapak beliin handphone, tapi jangan berharap pendidikan kita akan maju. Dulu Islam itu bisa maju, Ibnu Sina, Ibnu Al-Farabi, semua para ulama-ulama bisa menjadikan pendidikan Islam lebih hebat. Orang kafir, orang non muslim belum tahu tentang perbintangan, Ibnu Sina sudah mengajarkan bagaimana ilmu kedokteran. Ibnu Al-Farabi sudah memikirkan bagaimana astronot bisa berangkat keluar angkasa. Rumusannya akhirnya dibuat, yang pakai siapa? Orang non muslim. Kita terlena dengan permainan yang diberikan oleh anak-anak kita. Maka saya mohon maaf, ibu bapak menganjurkan kepada semuanya untuk hati-hati kepada anak, sebab anak akan menjadi sebuah bencana di dalam akhirat. Maka anak-anak yang dititipkan di sini, saya bilang adalah pilihan yang tepat. Di SMK NU Ma'arif bukan hanya diajarkan ilmu umum, tapi diajarkan ilmu agama. Pak, Bu, baginda Nabi sudah menasehati kita. Kata Nabi apa? Ya ma'syarul muslimin, hei orang-orang muslim, man razaqahullahu biwaladin. Siapa orang tua yang diberikan anak, orang tua yang dianugerahkan anak, orang tua yang dititipkan anak, wa alaihi bita'dibihi wa ta'limihi, maka wajib bagi orang tua untuk mendidik akhlak, mendidik adab kepada anak-anaknya. Sebab kata baginda Nabi, man addaba waladahu wa 'allamahu, orang tua yang mendidik anaknya untuk kenal adab, kenal akhlak dan mengajarkan ilmu agama, razaqahullahu syafa'atah. Nanti di akhirat begitu kita sudah wafat, anak kita menjadi orang kenal agama, anak kita jadi orang yang tahu ibadah, mau sholat 5 waktu, mau dekat dengan Allah, mendoakan orang tua, maka itu anak akan menjadi penolong syafaat untuk orang tuanya. Maka kata Nabi, kullu amalin salihin ya'maluhul walad yulhaqu thawabuhu li abawaihi walau lam yad'u lahu. Anak-anak yang beribadah, sholat karena didikan orang tua, bukan hanya pintar ilmu umum, tapi ilmu agama dia sampai paham dan dekat dengan Allah. Semua ibadahnya akan diberikan ganjarannya juga kepada kedua orang tuanya, bukan cuman anak. Walaupun si anak nggak pernah berdoa, ya Allah, sholat saya buat orang tua saya, ibadah saya buat orang tua saya. Si anak nggak perlu berbilang seperti itu, si anak nggak perlu mengatakan seperti itu. Tapi apa yang dilakukan anak, investasinya insya Allah masuk ke dalam tabungan ibu bapak. Amin ya robbal. Tapi sebaliknya, waman taroka waladan jahilan, orang tua membiarkan anaknya tidak mengerti agama. Orang tua membiarkan anaknya tidak paham cara sholat, tidak tahu cara baca Quran, dia jadi ahli maksiat jauh dari Allah, dan dia tidak pernah dekat kepada ibadah karena anaknya tidak diberikan pendidikan agama. Maka kata Nabi, kana kullu dzanbi amalihi alaih, anak yang jadi ahli maksiat
anak yang selalu dosa dan durhaka kepada Allah, anak yang tidak mau ibadah dan sholat, semua kesalahannya akan dilimpahkan kepada orang tuanya. Na'udzubillahimin. Maka mudah-mudahan anak-anak siswa-siswa SMK Ma'arif semuanya Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, bukan hanya pintar tapi menjadi orang yang benar. Amin ya rabbal. Saya tahu ibu dari tadi nungguin Bang Ajis, makanya saya nggak mau lama-lama. Percuma yang ganteng kalah saing sama yang kaya. Bang Ajis, sekarang marilah kita panggilkan artis yang sudah terkenal dunia dan akhirat. Mic-nya ada lagi? Ada ya? Udah, pesennya itu aja. Yang penting anak dititip di sini SMKNU Ma'arif, diberikan ilmu agama, diberikan ilmu umum, insya Allah barokah dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Anak hadroh ada? Sambut. Ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan. Ayo dong vokalis. Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, khairul anamil arabi, khairul anamil arabi. Yang biasa ngelihat di TV sekarang ngelihat asli, tetap aja modelnya begini. Oh, mic-nya mati. Cek. Enggak ah. Cek. Cek, enggak. Udah pindah sini. Coba. Coba. Nggak ngaruh tempatnya ya. Ya gimana aja. Bo, ini. Bo. Sehat. Nanyanya yang bener. Orang mak Bu sehat, bukan Bu se. Takutnya kebablasan setan. Ya kan kalau orang gampang nggak bisa bilang Bu sehat. Itu bisa. Itu contoh. Jangan malu-maluin. Sehat Pak Ustadz. Sehat. Lah ya kalau sakit mah meringkuk. Abang sehat? Alhamdulillah. Sehat. Sakit. Otaknya. Ya Allah, pakai begini kayak pejabat loh. Hah? Ini dulu beliau di Jakartanya mantan lurah. Iya. Lurah Kebon Kosong. Rumput semua. Tadi saya lewat. Kenapa? Pak Camat. Iya. Pak Camatnya itu. Iya, nggak tahu di belakang beliau. Kirain apa? Salam dulu. Pak Camat. Izin ya. Pak Dewan. Saya kalau ada Pak Camat sama Pak Dewan, hati tenang. Hati tenang. Iya. Kenapa emang? Pulang bakalan dikasih. Jangan begitu apa? Ngarap banget. Lah, si Pusat mau di panggung terus. Maksudnya? Lah dikasih pulang. Aduh, mau dipukulin ada Pak Kapolsek. Nggak usah dipukulin. Diapain? Jorokin aja. Udah salam dulu, nggak boleh. Ini kan Ya. SMKNU Ma'arif.
itu selalu mengajarkan pendidikan umum dan agama. Maka kalau kita mau ngomong assalamu qoblal kalam, kalau mau ngomong salam dulu. Tadi saya sudah, Ibu Kabak sudah, sekarang abang kalau mau ngomong harus salam dulu. Bener nggak, Bu? Harus salam. Ya, bocah ya, bener ya? Bocah aja tahu. Gua mau foto ya. Orang dia dadah. Salam dulu. Iya nih, mama mau. Ampun dah. Karena orang salam itu harus dikeluarkan sebelum ngomong. Ya. Jangan malu-maluin. Iya. Karena di sini tempatnya NU, salamnya harus tegas. Nggak boleh gagap salamnya. Ya, awas kalau gagap. Jangan sampai nanti mengurangi makna dari ucapan. Iya. Kan kalau salam tuh harus fasih juga. Iya. Ya kan? Kalau nggak fasih nggak enak. Malu saya sama Pak Kiai Nurul. Iya. Ya udah. Beliau ngajarin kita ya. Iya. Dan salamnya harus adil. Iya. Kanan kiri, jangan sini doang. Karena ibu-ibu juga ada. Ada ibu-ibu, Ada bapak-bapak. Karena kalau bapak doang nggak kasihan sama ibu. Iya. Terus yang belakang juga ada orang salamin. Tadi salamin ya. Iya. Kan kalau adil enak. Iya. Salamnya ya. Jangan sampai nanti orang ngedumel. Betul. Yang sini nggak disalamin katanya Pak Ustaz. Ya udah salam. Karena kalau ngedumel nggak enak. Abang. Mas Boy jangan. SMK ini. Mohon maaf. Iya. Ya beginilah kalau ngundang orang PA. Bu, Pak, Bang Ajis PA nggak? Nggak apa-apa PA, yang penting kaya. Kalau nggak PA nggak kaya. Aduh ya Allah. Begini amat nyari duit. Ya udah salam dulu lah, saya nggak gangguin. Iya. Udah didiemin tuh, saya nggak. Saya sumpetin dah. Nungguin. Baru salam. Mati. Bukannya salam buruan. Nungguin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai, Bapak Camat, Bapak Dewan, Bapak Ibu Bupati, Bapak Kakak Kapolsek, Ibu Bupati, Ibu Bupati, Ibu dan Ramil. Bapak. Oh Bapak dan Ramil, enggak ibunya datang. Aduh kentengan. Ya. Ada lagi. Oh kancing. Yang menghormati saya, alhamdulillah. Apaan sih? Ada Ibu Kabak tuh. Ya. Nanti lapor. Di mana-mana sambutan. Yang saya hormati Ibu Bupati atau yang mewakili Bapak Camat, Bapak Kapolsek yang menghormati saya, yang saya hormati yang benar. Nggak sekolah. Enak aja. Yang tamu siapa? Bang Ajis. Yang tuan rumah? Para bapak-bapak, ibu-ibu pejabat. Biasanya yang menghormati tamu siapa? Tuan rumah. Ya iya. Di SMK. Hah? SMK. SMK Ma'arif. Ma'arif lama. 4 tahun saya di situ. Sekolah. Ye dagang. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya Bu, bawa artis begini-begini banget. Mohon maaf saya Maya. Salam dulu lah. Udah tadi salam ya.
Lah saya salamnya pakai bahasa Mandarin aja. Coba. Ustadz yang terjemahin. Siap. Hi tahu sesehe, hi hao sehe, wah ha. Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia. Hi hao sensi hi, hao se, hi hao sensi wu se, xin hao de hi hao er, hi hao se, hi xin hao se. Hau deh. Kepanjangan. Ini banyak aman. Kepanjangan. Bingung saya ngartiinnya. Gak usah disebutin. Ya udah. Emang abang bisa bahasa Mandarin? Bisa. Bahasa Mandarinnya bocah kecil apa? Bocah kecil. Anak kecil. Bahasa Mandarinnya itu tong. Tong mah bahasa Betawi bang. Bahasa Betawi itu ngambil dari bahasa Mandarin. Anak kecil tong. Kalau jalan, Li. anak kecil kepleset di jalan. Li Jin Tong. Malu-maluin aja. Bahasa Inggris Oke. bisa. Oh bisa. Bahasa Inggrisnya satu. Wow, wawan. Mana ada wawan? Bahasa Inggris wawan. One. One. Bahasa Inggrisnya dua. Two. Tiga. Three. Buku. Book. Satu buku. One book. Dua buku. Two book. Tiga buku. Three book. Buku jatuh. Kedabak. Malu-maluin aja. Ada telepon ya Bu? Halo. Sini. Hah? Sini. Gimana? Sini. Ih, mentang-mentang pipinya tiga. Oh. Kalau ada telepon, gimana? Ini. Oh. Halo. Maksudnya yang punya telepon kan abang. Lah kan suruh di mana? Sini. Salah nggak saya? Ya Allah, ya Rabbi. Taruh di kuping. Iya. Kagak bisa. Taruhnya di mana? Di kantong. Gimana abang aja dah. Asal artis PA. Halo. Oh ada telepon. Ya mah. Istri. Istri nomor berapa? Jangan suka fitnah. Lah emang istri abang tiga sih. Nih. Kenapa emang? Jangan ngajarin fitnah, hoak. Hoak emang? Ini ada kamera, Emang ada handphone. Saya emang gak fitnah sih. Ya, jangan bilang 3. Emang itu berapa? fitnah. Emang berapa? 4. Ya mah. Tuh kalau mau wanita tuh harus lembut. Contoh Pak suami ideal. Ya. Oke. Ya. Ya nanti ayah pulang jam 3 pagi ya. Pintu gerbang nggak usah dikunci. Makanan kucing taruh situ. Ntar ayah habisin. Doyan makanan kucing. Tapi istri abang mah hebat ya. Ya, Dulu nggak pernah ngaji, sekarang ngaji ya. Alhamdulillah. Uh-uh. Makanya wanita itu harus dihormatin dan juga dijunjung tinggi. Betul. Karena seorang laki-laki tanpa seorang wanita tiada arti. Wih, tepuk tangan buat Bang Ajis, Bu. Suami ideal. Iya. Perhatian sama istri, sayang sama istri. Sama istri harus sayang. Sayang. Sama orang tua harus sayang. Harus sayang. Apalagi sama mertua. Betul. Saya kalau mertua saya datang, saya paling perhatian. Perhatian. Iya. Oh, dikasih apa? Oh, mertua datang. Berapa hari ini menginap nih? Terus? Apaan lagi nanti yang mau dibawa? Tuh. Itu bukan perhatian, itu pelit. Harus sayang. Tapi abang mantu kesayangan ya? Wah, kalau buat bicara mantu mah Pak Ustadz, ya mohon maaf. Iya. Karena saya memang juga pendidikan juga alhamdulillah. Abang apa pendidikan? Dari sekian keluarga saya 7 orang, alhamdulillah saya doang yang memang itu pendidikan sampai S1. S1? Iya. Oh, sarjana?
SD. Itu udah bener-bener. Tapi walaupun pendidikan rendah, nah itulah bedanya orang dulu sama anak sekarang. Gimana beda? Orang dulu mah biar kata pendidikannya rendah tapi berkah. Bu, saya, keluarga saya semua alhamdulillah. Kenapa? Saya doang ada di Indonesia. Yang lain? Yang lain di luar negeri. Di mana? Ada Singapura, Singapura. sing ngecat, sing ngaduk, sing tukang. Itu ngapain? Ya emang keluarga kuli. Kirain pengusaha. Oh, Singapura. Tapi Bang Ajis insya Allah Bu, insya Allah besok langsung ke Jakarta malam ini. Ya ini luar biasa. Sebetulnya malam hari ini ada syuting. Syuting apa? Saya kemarin itu dari Tulang bawang. Tulang Bawang, Dari Mesuji. dari Mesuji. Karena hari ini sebetulnya sore jam 3 sampai jam 10 malam Iya. itu ada syuting Lapor Pak. Lapor Pak. Ya, tapi karena cinta dan sayang saya dengan SMK Ma'arif Iya. dan juga para murid-murid di sini ya kan, dan juga para jamaah, makanya saya lebih memilih hadir di sini. Tepuk tangan. Bapak Ibu nggak usah tepuk tangan. Emang kenapa? Karena di Lapor Pak saya nggak diundang. Saya cuman kasih tahu aja. Astagfirullahaladzim. Tapi bahagia ya. Bahagia. Ini senang. Tadi alhamdulillah dikasih makan sampai sama Pak Kiai. Tambel. Ya emang kalau makan saya kagak ada pantangan. Nggak ada pantangan. Emang udah kagak. Kata dokter mau makan apa lagi bebas. Ayam? Ayam ya makan, Terus? kambing makan, Kambing makan. bebek makan, Bebek makan. terus Sapi? makan, Heeh. telur yang nggak makan. Oh abang nggak doyan telur? Doyan. Tadi katanya nggak makan gimana? Emang nggak makan. Coba ayam makan. Ayam makan, Sapi? makan, Kambing? makan, Bebek? makan, Telur? kagak. Ya berarti abang nggak doyan telur. Doyan. Demi Allah. Tadi katanya ayam makan, sapi makan, kambing makan, bebek makan, telur nggak makan. Lah cari ada telur makan apa? Gimana makan orang masih bulat? Beneran PA nih artis. Memang benar kan? Iya. Tuh. Tadi makan Kalau apa? orang punya ilmu pasti tahu. Apa? Nih, alhamdulillah saya makan. Orang makan kambing takut kolesterol. Abang? Saya mah kagak. Ini leher. Kenapa? Nih leher. Nggak apa-apa. Leher. Astagfirullahaladzim si Ustadz. Ngapa? Ini leher. Siapa yang bilang kaki? Hampir aja kejeblos. Banyak laron. Hah? Banyak laron. Nggak apa-apa. Emang apa? Baru di sini. Terus? Saya udah kemakan 3. Saya diem aja. Enak. Saya mau lepain. Wah enak. Tapi emang bener Bu, Bang Haji sama pendidikan itu sangat perhatian. Harus. Betul nggak? Harus. Abang yang bikin- namanya pendidikan itu penting. Betul. Ya kan? Apalagi sekarang ini kan zaman teknologi. Canggih ya. Canggih. Generasi kita harus bisa semuanya. Abang Haji sampai di pondok ngajarin sendiri bahasa Inggris. Bahasa Arab bisa nggak? Bahasa Arab alhamdulillah kalau di pondok pesantren memang diajarkan. Ah, Jangan kata bahasa Arab. Iya. Bahasa Inggris diajarkan juga. Jerman ya. Jerman. Nah kalau saya kan memang ngajarin bahasa Mandarin aja. Sama dari. Tapi bahasa Arab katanya bisa. Bisa dong. Kita tes ya, Bu ya. Bang Haji bahasa Arab kita tes. Awas salah. Ada bocah nih. Bahasa Arab itu rumusannya apa? Kalau bahasa Arab itu rumusannya depannya itu al, Al-Ma'rifat. ya, Belakangnya? Belakangnya tanwin, Iya. nakiro. Iya. Coba. Saya mau nanya, kalau bahasa Arabnya tempat naruh baju. Almari. Lah iya mau taruh di rak piring. Buah-buahan. Bukan. Rumput tinggi di kebun. Alang. Lapangan luas. Alun.
PA benernya arti. Kalau bahasa Arabnya burung. Ta'irun. Benar. Burung terbang. Ta'irun tak turun. Lah burung terbang Ustaz. Burung terbang tinggi. Ta'irun tak turun-turun. Burung terbang tinggi ketabrak pesawat mati. Ta'irun tewas. Mohon maaf ya Pak, ya, kalau nggak begini nggak dapat duit. Aduh ya Pak. Pak Camat sampai ketawa no. Ya gimana aja ngempatin santri. Tapi Bang, tadi Iya. saya dibisikin sama Pak Camat. Kata Pak Camat, Pak Ustadz tolong sampein nama Bang Ajis. Iya. Saya selaku camat mau ngasih Pak Ustadz sama Bang Ajis 2 sertifikat. Yang benar. Iya, saya bilang, Pak Camat, saya mah sudah ada di Lampung Timur, di Sri Bawono, sudah lagi bikin pesantren. Makasih Pak Camat. Kata saya kasih Bang Ajis aja semua. Abang mau nggak dua-duanya? Ya Pak Ustadz kagak, kan kita datang berdua. Saya mah udah ikhlas karena punya tanah di Sri Bawono 4,5 hektar buat pesantren. Abang yang belum punya, siapa tahu mau ternak kambing. Sebentar, Iya. ini benar nih Beneran. Tadi Pak Camat ngomong, Pak Camat. sertifikat 2 udah disiapin. Udah baik ganteng. Iya. Saya mah bedanya sama Pak Camat sedikit sih. Apa? Kalau Pak Camat mah lahir di sesar, Abang? kalau saya mah diseret. Pak Camat itu ya Allah luar biasa. Kalau Pak Camat lahirnya terbelit apa? Hah? Bu kalau Pak Camat mah mau pakai baju apa juga pantas. Kenapa emang? Karena begitu lahir, begitu keluar jadi baik, kelilit tali pusat. Kalau Makanya pantas aja. Kalau abang? Kelilit utang. Nggak, ini mau nggak sertifikat 2 dari Pak Camat? Bikin jadi malu. Apa-apa namanya udah ikhlas Pak Camat. Makasih Pak Camat ya. Iya. Sertifikat bayangin 2 buat abang. Ya udah mau Mau sertifikat tanah. sertifikat vaksin. Lu makan tuh COVID. Jangan. Tadi saya juga dibisik-bisik. Apa? Sama Pak Dewan. Apa? Udah luar biasa. Apa Pak Dewan bilang? Mau kasih hadiah? Buat jamaah. Ya iya bu, jamaah di sini. Kan di sini mah jauh-jauh rumahnya. Oh, jamaah sini mau Iya. dikasih hadiah. Mm. Apa hadiahnya? 10 sepeda listrik beserta tiang-tiangnya. Sepedanya udah ada? Belum. Yang ada? Tiangnya 3 meter. Puas. Bang Ajis ini punya pondok pesantren. Jumlah santrinya kurang lebih hampir 200. Itu Ya. ngomong-ngomong anak-anak bayaran? Alhamdulillah. Kalau kita yakin dan kita percaya mah, santri sama santriwatinya itu sampai detik ini gratis. Nggak ada Alhamdulillah. yang pernah bayaran. Nggak ada yang bayaran ya? Iya. Luar biasa. Yang bayaran bapak ibunya ke kantor. Yang bayaran Bapak Ibu. Ya gratis lah. Makanya Bu doain ya Bu. Ya. Bang Ajis mudah-mudahan banyak rezekinya, dimudahkan urusannya, Amin. diterima iman Islamnya, Amin. diterangkan kuburnya. Apaan sih? Mati. Bro, semuanya pasti mati nggak? Semua pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, presiden, Bang Ajis. Kenceng bocah kenceng. Kenceng banget begitu Pak Ajis mati. Bang Ajis. Tapi nggak apa-apa Pak Ustadz. Apa? Yang namanya manusia mah mau sembunyi di mana juga kalau udah waktunya mah mati. Iyalah. Kayak kita nih Betul. hari ini Ah, kita lagi di panggung, betul. tahu-tahu besok mati. Biasa ya. Iya.
Itu mah biasa. Terus Ada yang nggak biasa. apa? Hari ini mati, siang mati, malam ngobrol. Tuh yang nggak biasa. Cuma abang doang kan. Tapi Tapi emang yang biasa mati duluan mah pelawak, Bu. Bener nggak, Pak? Urusannya apa sama pelawak? Lah, boleh tanya dah. Bu, kenal Olga Saputra? Pelawak bukan? Udah meninggal belum? Kemarin yang terbaru Empo Alpa. Udah meninggal belum? Pelawak bukan? Bang Ajis, pelawak bukan? Bentar lagi. Pak Ustadz, Ya, saya mau tanya. apa? Pak Ustadz kan guru saya Ya, dan juga sahabat saya. betul. Kalau saya mati, tenang aja. Kenapa? Ntar saya aja. Enggak mau. Tuh. Apaan? Katanya sahabat. Enggak, kalau urusan yang begitu mah abang aja sendiri. Awas ya, Heeh. saya nggak ajak naik ambulan. Enak wing. Cepet nyampenya. Tapi beliau mah enak. Pak, Bu, mohon maaf ya. Kalau kita kan nanti ditanya man rabbuka, Allahu rabbi, kenceng malaikat. Giliran Bang Ajis. Kalau saya mau mati anak besar, Kenapa? saya dikubur. Set. Terus? Yang nganterin saya pulang, Heeh. malaikat turun, nanya, siapa nih? Oh, si Ajis, malah lambat. Begitu. Mang Ustad. Tapi luar biasa ya. Ini loh. Beliau ini orang Saya, ya enaknya di sini ya. enak. Saya Bu pertama kali datang kemari. Ah, Kemarin kan saya dibilangin iya. acara di mana? Di sini katanya. Purbolinggo. Di Probolinggo. Terus? Ya alhamdulillah Ah, Pak, sama di sini saya ada orang tua Pak, alhamdulillah. Makanya nggak takut. oh, abang punya orang tua angkat di sini? Orang tua, Iya. ada orang tua, Iya, abang ada orang tua, berarti kan orang tua angkat. kagak ada. Di sini mah ada orang tua. Ya itu abang bilang orang tua. Lah ini orang tua. Lah, emang saya salah? Susah ngomong-ngomong orang gagap. Mudah-mudahan gagapnya lancar ya, Bu. Oh jangan, nggak bawa duit. Ampun dah. Saya pertama kali datang kemari Bu ke Lampung. Apa? Biasa kalau ke Lampung tuh, Ah. itu saya naik pesawat. Terus Nah, satu ketika saya kepengen naik darat, kapal laut. naik mobil. Ah, Nggak taunya saya ke Merak dulu dari Jakarta. terus Udah saya ke Merak, naik kapal katanya. ya. Udah saya naik set, Ah, pakai mobil. Uler. Kan siang. Pas siang itu saya penasaran, mau ngeliat pemandangan. ah. Saya naik pinggir. Ada yang kecebur. Terus Begini. terus Itu satu kapal kagak ada yang menolong. akhirnya abang turun. Yang namanya punya jiwa, ya kan? Sosial ya. Saya tolong, saya terjun. Saya gini-gini. Ngapain saya gituin? Terus? Loh, situ kelelep bukan? Enggak, saya ngambil koin. Katanya orang nyari koin. Saya pikir mah kelelep. Orang nyari koin ditolong ya, Pak ya. Akhirnya Saya kan nggak biasa berenang di laut, terus kecapean. kecapean. Ah, Untungnya itu ada orang baik. gimana? Saya minta tolong. Yang dengar siapa? Hah? Yang dengar. Ya itu orang tukang ini apa kan naik mobil. Oh, kenek truk. Truk. Terus Lu lihat, wah Ajis. Sebentar Bang Ajis. Itu langsung ngambil ke truk, ambil ban. ngambil ban, dilempar. Set. Alhamdulillah Heeh. ketangkep bannya. Terus Begitu saya pegang, saya makin kelelep. lah kan bang biasanya ngapung. Apaan? Orang ada peleknya. Masih ban serep dilempar. Terus akhirnya Saya bilang salah. Itu akhirnya supirnya bilang, ambil tambang. Itu tambang kebetulan dilempar. Itu tambang berat banget. akhirnya Begitu dilempar, ada sapinya. nyelam lagi. Nyelam lagi. Ya Allah. Tapi alhamdulillah sampai kemari ya. Betul. Ini jalanan enak banget. Kenapa?
Ya. Kejedot 2 kali ya. Alhamdulillah. Malah benjol. Alhamdulillah di Insya sini. Allah tahun ini dibangun, Bang. Insya Allah semua. Oleh Ibu Bupati. Pelan-pelan Amin ya yang penting robbal pasti. Ya. alamin. Di sini juga banyak sahabat saya, Pak Ustadz. Apa? Sini ada, saya kalau ngambil kambing di sini. Oh, ngambil? Iya. Nggak beli? Kagak lah, kan ada saudara saya. Sini masih. Iya. Jadi kalau ngambil kambing, saya kemari. Alhamdulillah. Berarti Terus udah sering kesini, Pak? Teman-teman komunitas bonsai di sini. Berarti abang jarang pulang ya? Jarang. Tapi abang sayang istri? Saya, Apa buktinya? ya kalau saya mah memang sayang sama istri saya mah. Kalau orang-orang mah begitu sakit, istri Ya. paling bawa ke rumah sakit. Kalau abang? Oh, ke toko emas. Sakit dibawa ke toko emas? Lah artis. Sombong. Loh nggak apa-apa. Terus? Ustadz kalau istri sakit dibawa kemana? Klinik. Ustadz, Apa lu? klinik, ke toko emas. Perempuan mah nggak boleh ngeliat yang kuning. Terus kalau sakit dibawa ke toko emas ngapain? Deh, saya bawa. Kenapa mah? Pusing ya. Minum obatnya jangan. Terus? Kenapa kalau kebiasaan minum obat pengaruh? Ginjal ya? Iya. Ayo ke toko emas. Terus? Udah saya bawa. Istri saya dandan. Yang tadinya pucet, kena apa bedak jadi nggak pucet. Dibawa? Bawa ke toko emas. Terus? Sini mah. Tuh lihat. Tanya, yang ini berapa? 5 gram, harganya sekian. Yang ini 10, harganya sekian. Sampai 100 gram. Terus? Udah tahu mah? Udah, ayo balik pulang. Kirain dibeli. Yang penting tahu dulu. Membahagiakan itu tidak harus memberi. Berarti kalau misalkan perhatian, hamil merhatiin juga dong? Harus. Bener. Yang namanya suami itu harus cinta dan sayang kepada istri itu dari lubuk hati yang paling dalam. Buktinya apa? Loh, saya dari nikah sampai punya anak saya perhatiin. Perhatiin? Iya, sampai hamil saya perhatiin. Gimana caranya? Lah Pak Ustadz punya anak gak? Punya. Perhatiin gak kalau istrinya lagi hamil? Merhatiin lah. Semuanya saya perhatiin. Wah yang benar. Iya. Sekarang saya tanya, Oke. istri hamil yang gede apanya? Ya perutnya, Bang. Nah, berarti nggak merhatiin. Kakinya, Nggak merhatiin. badannya. Lah iya orang bunting. Nah terus apa yang gede? Orang hamil yang besar celana dalamnya. Lah saya nyuciin terus Pak Ustadz. Nyuciin. Lah iya, cinta suami sama istri. Terus? Ada buktinya. Dicuciin? Iya, saya kalau istri hamil saya cuciin semua. Kenapa saya bilang kalau istri yang hamil yang gede itu celana dalamnya? Kok bisa? Saya pernah, anak saya udah lahir, Iya. ya kan? Saya suruh pakai lagi kedodoran. Berarti itu celana dalamnya gede. Tapi itulah perhatian kita sama istri. Coba kalau istri hamil saya tanya, Apa? isinya perutnya apa? Ya bayi. Salah. Masya Allah. Nih, Bayi. salah. Apa? Bulan. Coba kalau misalkan hamil. Ini hamil. Bu Aji. Ya. Berapa bulan? 5. Ah? Bu Hasan. Iya. Berapa bayi? Serem ya. Susah ngelawan Ustaz. Ustaz bilang. Ya Ngomong udah jam berapa ini? 11:30. sombong. Itu udah 11:30. Jam baru nyopet. Barangan. Apa? Dikasih. Iya kemarin Di mana? di Lampung ya. Tulang bawang. Tulang bawang Bu dikasih jam. Terus? Tahu di sini dikasih apa enggak? Jangan malu-maluin apa? Hah? Maluin. Ya kasih ngomong. Abang suaranya. Hidup mah harus ikhlas Pak Ustadz. Emang abang ikhlas?
Guru saya tuh, guru orang tua itu mengajarkan kita ikhlas. Bang pernah praktekin? Pak Ustadz, saya kalau nggak pernah ngerasain itu nggak bakal ngomong. Gimana? Saya pernah lagi di rumah, begitu saya lagi duduk, ada pengemis Terus? lewat. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Saya langsung, begitu saya ngeliat, saya ambil dulu. Ada 50. Ibu, itu pengemis bahagia. Ngomongnya apa? Doain saya. Di situ juga. Ah. Saya bilang, Masya Allah 50 aja doanya apa lama. Terus? Udah sih. Nggak lama, telepon bunyi. Kring, kring, kring. Nggak ada, kring, 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 begitu. Ya mulut-mulut saya. Udah. Halo. Kata saya. Ya, ini siapa? Ini Bang Haji sih ya? Iya. Apa ya? Ini siapa? Saya panitia. Panitia apa? Hah? Oh, ada acara, iya. Di mana? Di Garut. Garut, Jawa Barat. Iya. Acara apa ya? Ini acara sunatan. Ah. Oh iya. Udah. Saya nggak ngomongin masalah yang lain. Oh gitu. Insya Allah yang penting saya sehat, saya ada umur. Akhirnya Minggu kemudian saya jalan ke Garut. ke Garut. Dari jam 4 itu sampai jam 8 baru sampai ke Garut. Iya. Jam 8 sampai, udah jam 9 naik panggung. Terus Udah apa jam 10. jam 10. Wah, di situ mah banyak yang datang. Ah. Ada Pak Dewan, Terus ada Pak Camat, terus Pak Kapolsek, Pak RT, iya. Pak Lurah, dan Akhirnya udah selesai. pulang. Iya. Begitu pulang, panitia, Bang sini dulu. Saya dikasih amplop tebal segini warna coklat. Ah, saya biasa putih. Ya beda Ustadz sama artis. Segini. Dia cuma segini. Ya iya, anak-anak artis ini mah. Oh iya. Emang rezeki anak soleh tuh kalau kita ikhlas. Akhirnya Udah makasih deh. iya. Udah saya kantong. Begitu saya masuk mobil, dipanggil sama Pak Dewan. Apa? Bang Haji sini dulu. Ah. Ini ada sedikit Apa? buat tambahan. Gak tahu begitu. Di sana. Iya, tahu Pak Dewan sini. Ini mah cerita Pak. Terus Jadi gak enak. terus Udah pegang. Udah saya balik pulang. Kebetulan Pak Camat pulang duluan waktu itu. akhirnya Iya. Saya jalan pertigaan. Nggak taunya pertigaan itu rumah Pak Camat. akhirnya Bang Haji sih ya? Iya. Siapa ya? Pak Camat. Sebentar kata dia. Masuk itu Pak Camat. terus Bawa beras. bawa beras. Sekarung. Iya. Apaan Pak Camat? Ini buat oleh-oleh. Alhamdulillah. Beras ya. Beras. Alhamdulillah. Sekarung. Sekarung. Kalau di sini sekarung apa dua? Ini mah cerita Pak Camat. Terus Iya udah. Set pas pulang. Ketemu Pak Kapolsek. udah gak enak perasaan ya Pak Kapolsek. Nggak tanya Pak Kapolsek rumahnya di situ. Saya mau makan. Akhirnya Pak, iya. Udah. Turun kan. Sebentar ya. iya. Pak Kapolsek masuk ke dalam. Terus Saya pikir apaan lagi ini. iya. Itu sama istrinya. Alhamdulillah. Ya Pak Kapolsek, ini alhamdulillah ketemu istri saya minta foto. Aman Pak Kapolsek. Aman. Udah. Akhirnya Udah saya pulang. masuk tol. Masuk tol. Udah sampai Bekasi, penasaran. Akhirnya Saya buka. Alhamdulillah rezeki. Udah saya taruh lagi. Udah mau masuk Jakarta. iya. Udah saya buka. Masih remang-remang malam. Saya itu kemerah-merahan. Isinya Iya. Penasaran. Ah. Yang namanya manusia kan punya nafsu. betul.
Udah saya buka, saya penasaran, set semuanya, saya nyalain. Buat saya buka, alhamdulillah. Duit. Dodol. Makan tuh dodol. Lu makan tuh dodol. Aduh ya Allah. Tapi emang luar biasa ya Bang. Iya. Kita bisa hadir di tengah-tengah SMK NU Ma'arif. Iya. Mudah-mudahan semua siswa-siswinya diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan semuanya orang tua diberikan rezekinya. Ya. Itu banyak ibu-ibu. Ya, kita doain juga Bapak Kiai kita, guru kita ini sehat selalu. Bu, mohon maaf Bu, Pak mohon maaf Pak. Ngundang Bang Ajis, OPJ itu 50 juta. Lapor Pak 40 juta. Iya. Alhamdulillah malam ini diundang sama Pak Kiai Nurul. Iya. Enggak pakai 50 juta, enggak pakai 40 juta. Sebab beliau Pak Kiai Nurul cukup baca tahlil 3 kali. La ilaha illallah. Wah. La ilaha. Ya udah Sebelum kita tutup, Ah. kita mundur diri Iya. sedikit, kita mau menghibur. Gimana? Kebetulan Oh, tim Hadro. Hadro. Main. Suara Bang Ajis enak. Heeh. Asli. Main Hadro, lagunya Man Anak ya. Mengingatkan kita kepada guru. Ayo, saya mulai. 1, 2, 3. Ntar abang lanjutin ya. Oke. Man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Semuanya ikut. Man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Bang Ajis. Manana. Berhenti. Lanjut. Apa sih, Tad? Saya udah bener. Man ana, man ana. Anak Hadro bingung mukulnya. Gimana? Perasaan kemarin enak. Coba lagu yang lain. Abang lupa pakai kacamata kali. Lagu Magadir coba. Ada nggak kacamatanya? Nih, kalau pakai kacamata beda dia. Coba, ayo main. Man ana ya. Man ana. Man ana. Terus Man ana. Man ana. buka. Mana? Iya. Lah, kacamata beda. Magadir coba pakai kacamata. Bosan bisa nggak? Saya nggak bisa, nggak hafal lagunya. Magadin ala. Lu mah kadang-kadang sih Magadir. Ada penyanyi begitu. Lanjut. Magadin. Ding. Eho. Tuh. Kan kalau ngomong harus pakai eho. Iya. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu. Magadil ala. Magadil. Ngeselin. Astagfirullahaladzim. Coba Mana aja. mana coba. Ayo. 1, 2, 3. Nungguin. Mana. Beda ya? Udah Pak Ustadz, ayo. Ayo. Kita salawatan aja dulu ya. Ya, kita salawatan dulu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah pertolongan. Ya. Saya mau ijazahkan salawat. Tadi kebetulan saya ingat Pak Kiai nanya, kalau buat rizki bagaimana? Kita baca salawat nariyah. Salawat nariyah dibaca 11 kali. Ini amalan dari guru saya, Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK Jakarta. Kita baca bareng-bareng, nanti diamalkan, saya ijazahkan 11 kali. Selesai sholat fardu dibaca, insya Allah kafahullahu rizqoh, rizkinya akan dicukupkan oleh Allah. Wa agnahullahu anin nas, Allah
akan memberikan kita lepas dari ketergantungan kepada manusia. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, yang mengamalkan sholawat nariyah 11 kali akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hafal sholawat nariyah? Ini langsung sanadnya dari guru saya Kiai Nur Muhammad Iskandar Rizki, dari gurunya Kiai Haji Mahrus Ali, bersambung sanad ke Kiai Syekh Muhammad Hakim Nazili sampai kepada Ja'far Shadiq, sampai kepada Sayyidina Ali dan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ayo kita baca bareng-bareng sholawat nariyah. Bisa main? Bisa ya? Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma lumilah. Barang-barang Allahumma anhalu wa husnul khawatimi wa yustasqal wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma. Baca sholawati bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa afiyatil dani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Saya ijazahkan sholawat nariyah 11 kali setelah sholat fardu untuk rizki yang berlimpah. Ajastukum an hadhil ijazah. Bilang qabiltu ya. An hadhil ijazah qabiltu. Ajastukum an hadhil ijazah. Amalin, ibu nggak akan kurang uang. Itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya nggak usah doa lah, Pak Yai sini aja. Siapa?
Mana Pak Haji Ma'alif? Jangan saya. Nih, saya mau kasih tahu ibu-ibu, kalau ada tamu orang alim kek, orang biasa kek, misalkan doa, jangan beliau. Walaupun musafir doanya makbul, tapi jauh lebih makbul mustautin, orang yang tinggal di tanah itu. Sebab apa? Langkahnya sudah dikenal menuju masjid, tangannya sudah dikenal oleh langit, ya. Jangan karena orang terkenal, orang viral, orang alim terus disuruh doa, jangan. Orang yang di sini, ustadz yang di sini, kiai yang di sini jauh lebih mandi doanya. Amin. Ya Rabbal. Ayah mana? Ini. Oh, sampun. Saya di sini aja ya. Ngapunten di depan.